Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helty Agus Rifa, NIM 22043105, Prodi Akuntansi. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis dan Regulasi. Apa sih pasar modal itu? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1945, pasar modal atau UUPM adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Pasar modal berfungsi sebagai sarana penambah modal bagi usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi, sebagai sarana penciptaan tenaga kerja, sebagai sarana peningkatan pendapatan negara, dan sebagai indikator perekonomian negara. Selanjutnya ada instrumen investasi pasar modal. Yang pertama itu ada saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Yang kedua ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga ada surat utang atau obligasi. Kita juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindahkan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Dan yang terakhir ada derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Selanjutnya ada manfaat pasar modal, yaitu manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Tidak ada convenience sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam mengelola dana perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan, dan ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Manfaat pasar modal untuk investor. Nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan juga bunga yang mengembang bagi pemegang obligasi, dan dapat dijadikan sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Selanjutnya ada sistem perdagangan di pasar modal. Sistem perdagangan di pasar modal ini ada dua, yaitu sistem dealer dan sistem pialang. Sistem dealer merupakan tempat bertemunya para dealer. Dealer adalah konsultan investasi bagi investor yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil keputusan menjual atau membeli efek. Yang kedua ada sistem pialang atau order driven market. Dalam sistem pialang, pesanan investor didaftarkan pada lantai bursa atau trading board. Pialang adalah wakil atau anggota bursa yang setiap saat siap menerima pesanan jual atau beli dari investor. Oleh karena itu,
Bursa akan mengatur pesanan tersebut melalui sistem lelang secara terus-menerus. Selanjutnya, bursa efek di Indonesia. Ada dua bursa efek di Indonesia, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Perdagangan saham di Bursa Efek Jakarta menganut sistem pialang atau sistem order driven. Pergerakan harga saham di Bursa Efek Jakarta dari waktu ke waktu dapat diketahui melalui indeks harga saham. Bursa Efek Jakarta memiliki 4 macam indeks harga saham, yaitu indeks harga saham gabungan adalah indeks harga saham yang melibatkan semua saham yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitungan indeks. Yang kedua ada indeks sektoral, merupakan indeks harga saham yang ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing sektor. Yang ketiga ada indeks LQ45, adalah indeks harga saham yang ditentukan dengan menggunakan 45 saham yang paling liquid. Dan yang terakhir ada indeks individual, adalah indeks harga masing-masing saham terhadap harga dasarnya. Selanjutnya ada go public. Public atau sering disebut juga penawaran umum adalah kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh perusahaan kepada masyarakat atau publik. Proses yang harus dilalui perusahaan untuk go public antara lain tahap persiapan, tahap pengajuan persyaratan pendaftaran, tahap penawaran saham, serta tahap pencatatan saham di bursa efek. Selanjutnya, persoalan hukum dalam perdagangan di pasar modal. Hukum pasar modal adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara investor yang memiliki dana dengan emiten atau perusahaan publik yang membutuhkan dana melalui bursa efek sebagai media tempat bertemu. Sedangkan hukum penanaman modal adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana investor asing yang bermaksud menanamkan modalnya dalam bidang usaha tertentu di Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.